Apakah Anda tahu bahwa nyeri menusuk di sendi, terutama saat malam hari, bisa jadi bukan hanya pegal biasa? Banyak orang menganggapnya wajar, hanya karena faktor usia atau terlalu banyak bergerak. Padahal, gejala itu bisa menjadi tanda dari kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Asam urat atau hiperurisemia adalah kondisi yang semakin banyak menyerang, tidak hanya orang tua, tapi juga mereka yang masih muda karena pola makan modern yang serba cepat. Jika Anda atau orang terdekat merasakan keluhan ini, jangan buru-buru menyerah pada obat kimia yang harus diminum seumur hidup. Tontonlah informasi ini sampai habis dan bagikan kepada orang lain, karena siapa tahu bisa menjadi jalan keluar alami yang selama ini dicari. Ketika berbicara soal asam urat, banyak orang langsung mengingat makanan laut, daging merah, atau jeroan yang kaya purin. Namun, penyebabnya tidak sesederhana itu. Faktor gaya hidup, kurang olahraga, kebiasaan begadang, hingga stres juga punya peran. Pada titik ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, mengandalkan obat-obatan kimia seperti allopurinol yang memang efektif menekan kadar asam urat. Kedua, mulai melirik pendekatan herbal yang bekerja lebih lembut, meski butuh kesabaran. Disinilah muncul perdebatan. Sebagian orang berkata herbal hanyalah mitos, efeknya terlalu lemah dan tidak terbukti. Tapi di sisi lain, penelitian modern menunjukkan semakin banyak senyawa alami yang benar-benar bekerja. Hanya saja belum seterkenal obat dari apotek. Di antara banyak herbal yang sudah umum, seperti jahe, kunyit, dan seledri, ada beberapa tanaman jarang diketahui masyarakat luas namun menyimpan kekuatan tersembunyi. Pertama adalah kumis kucing. Tanaman ini sering ditemui di pekarangan, namun orang jarang tahu bahwa ekstraknya memiliki efek diuretik yang membantu mengeluarkan kristal asam urat lewat urin. Kandungan seperti sinensetin dan orthosifol bekerja layaknya pembersih alami yang membantu ginjal bekerja lebih ringan. Kedua adalah daun salam. Banyak orang hanya memakainya untuk memasak, padahal penelitian menunjukkan ekstrak daun salam mampu menghambat kerja enzim xanthine oxidase, enzim yang memicu pembentukan asam urat. Jadi, tidak hanya sebagai penyedap, tapi juga sebagai sahabat kesehatan jika diolah dengan benar. Ketiga adalah tempuyung. Masyarakat tradisional mengenalnya sebagai penghancur batu ginjal, tapi kandungan flavonoid di dalamnya ternyata juga efektif menurunkan kadar asam urat. Daunnya bisa dijadikan teh herbal yang rasanya mungkin agak pahit, tapi khasiatnya sangat menjanjikan. Keempat adalah beluntas. Tanaman pagar ini dikenal dengan aroma khasnya. Meski sering dianggap tanaman liar, beluntas ternyata menyimpan fenolik dan flavonoid yang berperan menekan peradangan akibat penumpukan kristal asam urat di sendi. Konsumsi ekstrak beluntas bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang sering membuat penderita tidak bisa tidur. Kelima adalah sambung nyawa. Nama yang terdengar mistis ini ternyata merujuk pada tanaman dengan kandungan antioksidan kuat. Sambung nyawa digunakan di berbagai tradisi Asia Tenggara untuk membantu masalah metabolik, termasuk gula darah tinggi dan asam urat. Daunnya bisa dimakan langsung sebagai lalapan atau dibuat infus sederhana. Jika dibandingkan dengan obat kimia, herbal memang kalah cepat. Efeknya tidak instan, apalagi jika gaya hidup tetap buruk. Tapi kelebihannya ada pada minimnya efek samping jangka panjang. Banyak penderita asam urat merasa lega karena bisa mengurangi dosis obat setelah rutin mengonsumsi ramuan alami ini. Namun di sisi lain, ada juga yang kecewa karena berharap sembuh total hanya dengan herbal tanpa mengubah pola makan. Inilah realitanya. Herbal bukanlah tongkat ajaib, melainkan pendukung tubuh untuk menemukan keseimbangannya kembali. Menariknya, pengalaman masyarakat yang mencoba berbagai ramuan herbal ini memberi gambaran nyata. Ada yang mengatakan setelah rutin minum rebusan kumis kucing, buang air kecil terasa lebih lancar dan rasa sakit di jari kaki berkurang. Ada pula yang menambahkan daun salam ke dalam teh sehari-hari dan merasakan tubuh lebih ringan. Tapi tentu saja ada juga yang tidak merasakan perubahan berarti. Perbedaan ini wajar karena setiap tubuh unik. Yang penting untuk diingat, kunci keberhasilan ada pada kombinasi. Jika Anda mencoba ramuan herbal, sebaiknya juga membatasi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan makanan laut tertentu. Perbanyak sayur, buah, air putih, dan olahraga ringan. Kombinasi inilah yang memberi peluang terbesar untuk menekan kadar asam urat dan mencegah serangan gout yang menyiksa. Bayangkan jika semakin banyak orang tahu tentang 5 herbal ini. Kumis kucing yang tumbuh di halaman rumah, daun salam yang biasa ada di dapur, tempuyung yang sering dianggap gulma, beluntas yang tumbuh liar di pagar, hingga sambung nyawa yang mudah ditemukan di pasar tradisional.
Semua bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Jadi, apakah herbal bisa menjadi solusi? Jawabannya ya, tapi dengan catatan, herbal dapat membantu terutama jika digunakan secara rutin dan bersamaan dengan perubahan gaya hidup. Namun, bagi penderita asam urat kronis dengan kadar urat sangat tinggi, tetap dibutuhkan pengawasan medis. Jangan sampai berharap pada herbal semata dan mengabaikan kondisi serius yang bisa merusak ginjal atau sendi secara permanen. Karena itu, mari sebarkan informasi ini. Jangan biarkan orang di sekitar Anda hanya mengenal obat kimia sebagai satu-satunya jalan. Ada alternatif alami yang bisa dicoba, lebih ramah untuk tubuh, dan sudah lama dipakai dalam tradisi pengobatan Nusantara. Jika Anda peduli, bagikan pengetahuan ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini bukan pengganti nasihat dokter. Herbal adalah pendukung, bukan pengganti terapi medis sepenuhnya. Jika Anda mengalami gejala berat, serangan nyeri berulang, atau kadar asam urat yang sangat tinggi, segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis profesional.